Kalaupun kemudian memaksa kita untuk pindah tempat, karena di tempat bekerja ini susah sholat, ya, mau Jumatan pun gak bisa. Tapi anehnya itu Anda tahu rizki dari Allah, yang ngasih rizki Allah. Kok bisa cuma gara-gara jaga toko ditinggalkan Jumatan? Padahal yang ngasih rizki itu adalah orang yang kita kemudian datang, kita sebagai orang ke masjid menyembah Tuhan kita, yaitu Allah. Kan Allah yang punya rizki, Allah yang ngasih rizki. Anda tahu yang punya rizki Allah, tapi Anda tega meninggalkan Allah hanya sekedar jaga toko, dan di situ Anda mengharap ya Allah berikan saya rizki. Kan aneh namanya. Kalau Anda berpindah, saya pengen pindah ke tempat lain yang salatnya gampang. Saya pengen pindah ke tempat lain yang ngajinya gampang. Perpindahan yang membawa perubahan kita untuk dekat dengan Allah disebut hijrah namanya. Apa namanya? Maka Nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah, untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang menampakkan nilai keimanan yang mesti beda dengan jahiliyah. Maka apa yang pertama kali Allah perintahkan? Sesaat sebelum hijrah itu, untuk menunjukkan perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman, turunlah Quran surah ke-62 ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Perhatikan baik-baik. Dengan turunnya ayat ini yang disapa orang beriman, Allah menginginkan ada perubahan pada diri orang beriman untuk membedakan dengan imannya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman. Apa bedanya nih? Saya, Anda, kita sudah beriman. Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mesti ada perbedaan. Maka Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang telah menyatakan punya iman. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Harfun nida, huruf untuk memanggil. Dalam bahasa Arab di ilmu Nahu ada 14 jenis huruf untuk memanggil. Ada a, ada ayah, ada ya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran cuma satu yang digunakan. Ya 361 kali disebutkan. Linida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Memanggil yang dekat, memanggil yang menengah, memanggil yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Konjungsi kata sambung menunjuk objek pada semua tanpa kecuali. Perhatikan kalimatnya. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, betapapun kau merasa dekat dengan Allah, kuat imanmu, atau menengah imannya, standar, atau lemah imannya sehingga merasa jauh dari Allah. Ya, subuh jam berapa di sini? Hah? 3.40, 3.41, 4.30 terjadi perbedaan pendapat. Ya, karena berasal dari jauh-jauh, ya. Baik. Ambil misalnya standar lah 3.44 saya dengan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. 3.44. Dipanggil langsung datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil ingat ya Allah sudah adzan. Siap-siap wudu, siap salat. Itu imannya iman standar. Kuat tidak, lemah tidak. Iman standar, belum kuat. Anda kerja jam 7, datang jam 7, standar tidak? Standar. Kerja jam 7, datang jam 6, itu hebat namanya. Di atas standar. Dipanggil jam 3.44, datang jam 3.04. Sebelum dipanggil sudah datang, itu iman kuat namanya. Subuhnya 3.44, jam 3 sudah bangun. Dia tidak hadir saat adzan, tapi dia menunggu sampai adzan tiba, supaya subuhnya khusyuk, dia warming up dulu dengan tahajud. Itu iman kuat. Jadi kalau dipanggil 3.44, 3.44 datang, itu iman standar. 3.44 dipanggil, 4.43 baru sadar. Itu iman lemah. Iman lemah. Tapi Allah memanggil dengan huruf yang sama, yang penting punya iman. Hei semua yang telah beriman, perhatikan cara menerjemahkannya. Aku tidak peduli apakah imanmu itu dalam keadaan lemah,
Ataukah imanmu standar? Ataukah imanmu kuat? Aku berikan satu amalan yang dengan amalan itu kalau dikerjakan dengan benar, yang lemah menjadi kuat, yang standar semakin menguat, yang kuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus iman itu akan membuktikan keberadaan dia yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang belum beriman. Apa bedanya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dari sejak itu berubahlah nama Yaumul Arubah menjadi Yaumul Jum'ah. Itu asalnya. Dulu nggak ada, hari Jumat itu nggak ada. Jumat itu turun namanya sesaat sebelum hijrah. Berubah dari Yaumul Arubah jadi Yaumul Jum'ah. Arubah itu cuman kumpul-kumpul, datang, rame-rame pulang. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Dirubah. Yang beriman tidak begitu. Nggak dilarang kumpul. Kalau bisa kumpulnya lebih banyak lagi. Kalau bisa jangan dari satu tempat. Banyakin tempat A, tempat B, kumpul. Tempat kumpulnya disebut dengan jami. Akarnya sama. Makanya sering ditambahkan masjid jami. Jami itu tempat mengumpulkan yang banyak. Yang datang al-mujtama al-islami. Masyarakat Islam yang banyak. Waktu kumpulnya, momentum kumpulnya disebut dengan Jum'ah. Apa itu Jum'ah? Jum'ah itu satu, datang kumpul. Dua, saling mengenali di antara yang kumpul. Ta'aruf. Tiga, saling mengisi di antara yang kumpul. Datang, saling kenal, saling isi. Saling bersinergi. Itulah Jum'ah. Jadi Jumat itu bukan begini, datang, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, ada yang tertidur, ada yang bikin khutbah tambahan, kemudian sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat namanya. Itu cuma kumpul-kumpul aja. Jumat itu datang, kenali siapa yang datang, duduk, samping kanan Anda siapa, kiri Anda siapa, belakang Anda siapa, depan Anda siapa. Masjidnya sekarang